Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan studi literatur tentang anak ADHD. Saya Nurul Ilmi Afrida, saya bersama teman-teman kelompok saya. Nama saya Noviar Masa Fitri. Nama saya Aisyah. Saya Syaralina Zohad. Saya Eni Surabini Tarigan. Baik, langsung saja kita masuk tentang materi anak ADHD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anak ADHD. ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah gangguan perkembangan yang sering terjadi pada anak, yaitu terutama pada anak usia sekolah dasar. Anak ADHD ini sering mengalami kesulitan fokus dalam waktu lama, kemudian sering terdistraksi oleh lingkungan sekitar, mudah bertindak spontan tanpa memikirkan apa akibatnya. Kondisi ini juga mengalami anak sulit diatur dan sulit diam. Padahal ini termasuk cara kinerja otak yang berbeda. Meskipun demikian, anak ADHD ini memiliki potensi sama seperti siswa lainnya. Namun demikian diperlukannya pendekatan dan pemahaman yang tepat dari guru maupun orang tua agar anak ADHD dapat berkembang dengan baik. Terdapat 3 karakteristik anak ADHD. Yang pertama, ada kesulitan dalam perhatian. Anak ADHD tidak bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lama, mereka mudah lupa, mereka mudah terdistraksi, serta mereka sulit menyelesaikan tugas dalam waktu yang cepat. Lalu ada hiperaktif, anak ADHD itu tidak bisa diam, mereka sering sekali bergerak tanpa tujuan, serta mereka banyak bicara. Lalu yang ketiga ada impulsif, yang dimana mereka sering sekali bertindak tanpa tujuan, suka menyela, tidak suka menunggu giliran mereka, atau bisa dibilang mereka tidak sabar dalam mengantri, lalu mereka suka spontan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang dimana itu ada dampak ADHD dalam proses pembelajaran, yaitu dia kesulitan anak fokus dalam belajar dan sehingga anak itu sulit memahami. Oleh karena itu terjadi hambatan, kurang adanya interaksi sosial dan kurang percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab terjadinya ADHD. Jadi ADHD muncul bukan hanya karena satu faktor saja, tetapi hal ini terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada faktor genetik, yaitu jika di dalam suatu keluarga ada yang mengalami ADHD, maka hal ini akan berkemungkinan besar menurunkan pada anaknya. Yang kedua, faktor biologis, yang berkaitan langsung dengan cara kerja otak. Terjadi perbedaan pada struktur dan fungsi otak yang membuat anak menjadi sulit fokus dan juga sulit mengontrol perilakunya. Yang ketiga ialah faktor lingkungan. Maksudnya adalah hal-hal yang terjadi bahkan sebelum anak dilahirkan. Seperti saat kehamilan, ibu mengalami stres yang berlebihan, kurangnya nutrisi, dan juga terpapar oleh zat-zat yang berbahaya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan pada otak janin. Namun yang perlu dan penting untuk diingat, ADHD dapat terjadi bukan hanya kesalahan orang tua ataupun pola asuh saja. Namun hal ini memang hasil dari kombinasi dari beberapa faktor yang saling bekerja sama. Strategi pembelajaran ADHD. Dalam menangani anak dengan ADHD di kelas, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan ialah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan juga bervariatif agar anak tidak mudah merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, penyampaian instruksi dilakukan secara singkat, jelas, dan bertahap agar anak dapat mudah memahami apa yang harus dilakukan. Pemberian penghargaan dan juga pujian untuk usaha yang sudah mereka lakukan juga dapat membantu membangkitkan motivasi belajar mereka. Lingkungan kelas yang kondusif seperti tempat duduk yang minim dari gangguan dapat membantu anak menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru dan orang tua, di mana peran keduanya sangat penting untuk perkembangan anak dengan kebutuhan ADHD. Di mana yang pertama yaitu peran guru bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi ataupun lingkungan yang nyaman untuk belajar kebutuhan anak ADHD. Kemudian guru juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan materi,
metode, strategi, serta media yang digunakan untuk belajar dengan kebutuhan ADHD sehingga anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran secara optimal dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian, peran orang tua yaitu untuk memberikan dukungan emosional, kemudian untuk memberikan pola asuh kehidupan sehari-hari agar anak dapat berkembang secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu penanganan untuk anak ADHD. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak ADHD. Pendekatan yang biasa dilakukan yaitu terapi perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial, mengontrol emosi, serta menciptakan perilaku yang lebih positif. Selain itu, pendampingan belajar juga penting dilakukan agar anak ADHD dapat tetap belajar lebih baik lagi. Selain itu, pendekatan lainnya yaitu dukungan dari lingkungan sekitar, dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Lingkungan yang dapat memahami kondisi anak tersebut dapat membantu anak merasa lebih diterima dan percaya diri lagi. Baik, sekian dari kami mengenai anak ADHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're